bangun ruang sisi datar. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama kakak Safira Fazanur Laila dari Universitas Jember. Salam kenal ya adik-adik. Sebelum kita ke materi, kakak mau tanya nih, menurut sepemahaman kalian, bangun ruang itu apa sih? Nah, bangun ruang adalah benda-benda 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ini berarti bangun ruang memiliki 3 sisi, tidak seperti bangun datar yang hanya memiliki 2 sisi. Adik-adik tahu nggak, bangun ruang itu ada 2 macam loh. Yang pertama adalah bangun ruang sisi lengkung, dan yang kedua adalah bangun ruang sisi datar. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Kira-kira apa aja ya macam-macam bangun ruang sisi datar? 1. Kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang semua panjang sisinya sama panjang. Contoh benda berbentuk kubus adalah dadu, rubik, dan lain-lain. Ciri-ciri kubus. 1. Mempunyai 6 sisi permukaan. 2. Mempunyai 12 rusuk. 3. Mempunyai 8 titik sudut. 4. Rusuk kubus sama panjang. 5. Sisi kubus berbentuk persegi. 6. Panjang diagonal ruang mempunyai ukuran yang sama. 7. Bidang diagonal masing-masing kubus berbentuk persegi panjang. Rumus menghitung kubus. Untuk menentukan volume kubus, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Dan untuk menentukan luas permukaan kubus, kita dapat menggunakan rumus L sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Yang kedua, balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 2 persegi dan 4 persegi panjang yang saling tegak lurus. Berbeda dengan kubus yang bentuk sisinya kongruen atau berbentuk persegi 4. Balok memiliki sisi yang berhadapan sama besar ukurannya. Contoh benda dengan bentuk balok adalah kotak pensil, lemari pakaian, dan lain-lain. Ciri-ciri balok. Yang pertama, sisi balok memiliki 2 pasang berbentuk persegi panjang. 2. Rusuk-rusuknya sejajar mempunyai panjang yang sama. 3. Masing-masing diagonal pada bidang sisi yang berhadapan berukuran sama panjang. Dan yang keempat, masing-masing diagonal berbentuk persegi panjang. Rumus menghitung balok. Untuk menentukan volume balok, kita dapat menggunakan rumus P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan untuk menentukan luas permukaan balok, kita dapat menggunakan rumus L sama dengan 2 kali panjang kali lebar plus panjang kali tinggi plus lebar kali tinggi. Yang ketiga, prisma. Prisma adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tutup yang memiliki ukuran yang sama atau kongruen. Contoh benda berbentuk prisma adalah atap rumah, tenda camping, dan lain-lain. Ciri-ciri bangun ruang prisma. 1. Mempunyai N+2 bidang sisi. Kedua, mempunyai 2N titik sudut. Dan yang ketiga, mempunyai bidang alas dan atap yang bersifat kongruen atau sama. Rumus menghitung prisma. Untuk menentukan volume prisma, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan luas alas dikali tinggi. Dan untuk menentukan luas permukaan prisma, kita dapat menggunakan rumus L sama dengan 2 kali luas alas keliling alas dikali tinggi. Yang keempat, limas. Limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi dengan alas berbentuk persegi banyak dan mempunyai sebuah titik puncak. Limas memiliki banyak jenis seperti limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, dan lain-lain. Contoh benda berbentuk limas adalah piramida di Mesir. Ciri-ciri bangun ruang limas. 1. Mempunyai 2N rusuk. 2. Mempunyai banyak sisi tergantung alasnya. 3. Mempunyai N+1 bidang sisi.
Dan yang keempat, mempunyai n plus 1 titik sudut. Rumus menghitung limas. Untuk menentukan luas permukaan limas, kita dapat menggunakan rumus L sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sedangkan untuk menentukan volume limas, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Untuk menambah pemahaman adik-adik mengenai bangun ruang, yuk kita sama-sama kerjain contoh soal berikut. Sebuah prisma segitiga panjang alasnya 18 cm dan tingginya 15 cm. Jika tinggi prisma 26 cm, maka volumenya adalah... Yang ditanyakan pada soal adalah volume dari prisma. Volume prisma memiliki rumus luas alas dikali tinggi. Dan di sini alasnya adalah segitiga. Maka rumusnya menjadi setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Sehingga jawabannya adalah D, 3510 cm3. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Sebuah kubus memiliki rusuk 7 cm. Volume kubus tersebut adalah... Untuk menghitung volume kubus, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Karena pada soal sisi dari kubus adalah 7, maka 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343 cm3. Jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lanjut soal nomor 3 ya. Sebuah kolam renang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 50 cm, 600 cm, dan 330 cm. Berapakah volume kolam renang tersebut? Pada soal, terlihat bahwa kolam renang tersebut berbentuk balok, dan kita dapat menghitung volumenya dengan rumus V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dan diketahui bahwa panjang dari kolam tersebut adalah 450 cm, lalu dikalikan dengan lebar kolam tersebut yaitu 600 cm, dan dikalikan dengan tinggi kolam tersebut yaitu 330 cm. Sehingga volume dari kolam tersebut adalah 89.100.000 cm3. Jawabannya adalah yang D. Soal yang terakhir, hitunglah luas permukaan suatu limas segi 4 yang memiliki sisi alas 5 cm dan tinggi sisi tegak segitiganya 12 cm. Soal nomor 4 ini jawabannya apa ya? Tulis di kolom komentar ya adik-adik. Segini dulu pembahasan mengenai bangun ruang sisi datar. Tetap semangat ya adik-adik, jangan malas belajar. Bye-bye.